Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tim Minal Masjid Ilal Masjid akhirnya kami sampai ke Banda Aceh. Ya. Masjid yang pertama yang kami kunjungi di Banda Aceh ini adalah tentu saja masjid yang utama, yaitu Masjid Baitur Rahman Banda Aceh, atau juga dikenal dengan Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid Kesultanan ini adalah sebuah masjid bersejarah yang berada di pusat kota Banda Aceh. Sebenarnya ada beberapa keterangan yang menyebutkan bahwa masjid yang asli, Masjid Baitur Rahman ini dibangun pada tahun 1292 oleh Sultan Alaiddin Mahmud Shah. Pada saat itu, status masjid ini masih sebagai masjid kerajaan yang menampilkan atap jerami berlapis-lapis yang merupakan fitur khas arsitektural Aceh. Kemudian ada lagi yang menyebutkan bahwa masjid yang asli dibangun pada tahun 1612 di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Wallahualam. Akan tetapi ada catatan yang menyebutkan bahwa masjid ini dibangun kembali pada tahun 1879. Ya. Nah, pada waktu tahun 1879 ini masjid dibangun oleh Belanda. Kenapa? Karena pada saat perperangan, masyarakat Aceh melakukan perlawanan terhadap Belanda, itu menggunakan masjid Baitur Rahman ini sebagai benteng. Kemudian Belanda menembak masjid ini, dan karena atapnya terdiri dari rumbia atau yang mudah terbakar, maka masjid ini terbakar. Sehingga pemerintah Belanda menjanjikan kepada Aceh untuk membangun kembali. Belanda menyerang Kesultanan Aceh pada tanggal 10 April 1873. Sehingga pada tahun 1879 Belanda membangun kembali, tepatnya pada tanggal 9 Oktober 1979, membangun kembali masjid di Banda Aceh ini. Namun pada saat itu, karena masjid ini dibangun oleh Belanda, maka sebagian dari masyarakat Aceh banyak yang tidak bersedia untuk melakukan sholat di sini. Masjid Banda Aceh ini diselesaikan pada tanggal 27 Desember 1881. Ketika itu masa pemerintahan Sultan terakhir Banda Aceh, yaitu Sultan Muhammad Daud Shah. Ya. Kalau kita melihat, sungguh indah pembangunan atau sungguh indah bangunan Masjid Baitur Rahman ini. Masjid Baitur Rahman ini sempat menjadi benteng pertahanan, kemudian pada saat terbakar, orang sholat dipindahkan atau pelaksanaan ibadah dipindahkan bertahan kemudian di Masjid Baitur Rahim di Ulele, ya, yang insya Allah nanti juga akan kita tayangkan. Kita lihat keindahan dari Masjid Baitur Rahman ini, sungguh indah. Ini mirip dengan Masjid Nabawi, ya. Kemudian tentang kemakmuran masjidnya luar biasa. Di sini banyak anak-anak yang belajar mengaji, kemudian belajar menghafal Al-Quran. Ini terlihat bagian atas atapnya. Saya saat ini berdiri di tengah-tengah Masjid Baitur Rahman. Kemudian terlihat ini juga ukiran-ukiran yang terdapat di Masjid Baitur Rahman ini sangat unik, ya, sangat unik.
keindahan yang luar biasa, ya, keindahan yang sangat sulit untuk diungkapkan. Ini jamaah sedang beraktivitas, ya. Nah, kita lihat ini bagian depan dari Masjid Baitur Rahman. Coba kita geser, lihat apakah memungkinkan kita untuk melihat mihrabnya, ya. Nah, warna dari Masjid Baitur Rahman ini pada bagian dalam dan luar itu didominasi oleh warna putih dengan banyak sekali lampu-lampu, ya, dengan tiang-tiang dengan ornamen-ornamennya yang luar biasa indahnya, serta dipenuhi dengan kaligrafi. Nah, ini adalah mihrab, ya. Mihrabnya sangat indah. Ada ini mimbar. Kemudian kalau kita lihat mihrab, ada ukiran pintu Ka'bah, ya, dari aluminium. Ini terlihat luas sekali, banyak yang sedang beribadah, ada yang i'tikaf menunggu waktu sholat, ya. Dan ini sudah ditetapkan ada tempat imam, tempat wakil imam, imam pengganti, tempat muazin 1, muazin 2, ya. Nah, ini sudah ditetapkan. Jadi bagi pengunjung tidak dibolehkan ujuk-ujuk langsung berdiri di belakang imam karena tempatnya sudah ini. Nah, ini adalah bagian atap dari Masjid Baitur Rahman, terbuka dengan kaca, ya, sehingga indah sekali dengan kaca ukir dan kaca kaligrafinya, ya. Nah, ini kita lihat ke belakang, anak-anak sedang belajar, ya, berkelompok. Ini mengingatkan saya pada waktu tahun 1987-88 di Masjid Salman, itu juga banyak kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan ini kegiatan-kegiatan seperti ini hidup, ya. Anak-anaknya belajar mengaji, kemudian orang tuanya ada yang i'tikaf sekaligus mengantarkan anak-anaknya mengaji. Mereka menunggu, ya. Sambil menunggu mereka juga membaca Al-Quran. Nah, kita lihat ini ada lampu gantung yang sangat indah, ya. Ini anak-anak sedang mengaji dengan 1 orang pembina, 2 orang pembina. Jadi sistem mengajinya sama seperti mentoring kalau dulu di Salman, ya. Jadi kelompok-kelompok per kelas, ya. Mereka ada yang setor ayat, mereka ada yang belajar ngaji dengan pelajaran-pelajaran keislaman. Masjidnya sangat makmur, bukan saja makmur dari bangunannya atau fisiknya, ya, yang sangat indah, tetapi juga makmur dengan aktivitas kegiatan. Terlihat banyak sekali mereka yang mengaji di sini, ya, belajar mengaji anak-anak. Ini adalah cikal bakal mereka menjadi penerus dakwah, ya. Tidak salah kalau dikatakan bahwa Aceh ini adalah serambi Mekah. Selama perjalanan kami
menuju Banda Aceh, melewati lintas timur dari Sumatera Utara. Yang luar biasa dari Aceh ini yang kami dapatkan adalah masjid-masjid yang ada di pinggir jalan itu jumlahnya banyak sekali, dan masjid-masjidnya indah-indah. Mungkin itu falsafahnya Muslim di sini, bahwa masjid itu harus lebih bagus daripada rumah sendiri, dan jumlahnya banyak. Dan yang luar biasa adalah jamaahnya juga banyak. Jamaahnya juga banyak di masjid-masjid tersebut. Walaupun masjidnya besar, tapi jumlah jamaahnya banyak. Nah, ini kita lihat anak-anak mengaji, sehingga tidak salah dikatakan bahwa Aceh itu adalah Serambi Mekah kalau melihat keindahan seperti ini. Concernnya masyarakat Aceh dengan keislaman sangat luar biasa. Sebagai tambahan informasi bahwa sebenarnya pada awalnya masjid ini hanya memiliki satu kubah, ya, dan satu minaret. Namun ditambahkan pada tahun 1935, kemudian tahun 1957, dan tahun 1982. Penambahan 2 kubah yang sebelumnya 3 kubah pada tahun 1957 menjadikan jumlah kubah menjadi 5. 5 buah kubah yang melambangkan Pancasila dan juga melambangkan waktu sholat. Ya. Hingga saat ini Masjid Baitur Rahman ini memiliki 7 kubah dan 8 minaret, ya, yang termasuk yang tertinggi di Banda Aceh. Ini minaretnya termasuk yang tertinggi di Banda Aceh. Jadi ada 7 kubah dan 8 minaret. Ya. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, laporkan tentang Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh, dan kami lanjutkan kembali perjalanan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.